Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca tulisan terbaru ya dari Kiai Haji Amiduddin Utsman Al-Bantani, yaitu tulisan beliau yang berjudul Menjawab Tuduhan Hanif dan kawan-kawan terhadap tesisnya penulis ya. Oke, ini mungkin jawaban yang sangat panjang sekali ya dari Kiai Haji Amiduddin Utsman Al-Bantani terkait dengan bisa kita bilang fitnah terhadap beliau dari seorang oknum Habib yang inisialnya eh, HA, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama baca ya, saudara sekalian. Oke, mengabaikan metode dan kaidah ahli nasab. Oke, ini mungkin prolognya ya. Hanif Al-Attas dan kawan-kawan dalam buku Kabsahan Nasab Ba'alwi mengatakan, Ahmaduddin secara terang-terangan mengabaikan kaidah-kaidah ilmu nasab yang telah lama dirumuskan para ulama nasab. Ilmu nasab yang mempelajari silsilah dan garis keturunan memiliki metodologi dan kaidah yang ketat dan diakui para ahli sejak abad-abadnya. Lalu kemudian, benarkah penulis mengabaikan ilmu nasab atau malah Ba'alwi yang keukuh ingin diakui sebagai keturunan Nabi yang menabrak ilmu nasab? Mari kita uji. Oke. Oke, kita uji ya. Mari kita uji metode dan kaidah ilmu nasab yang terdapat dalam kitab-kitab ilmu nasab. Yang pertama, metode itsbat nasab. Metode itsbat nasab yang terdapat dalam kitab ilmu nasab semacam Rosail fi Ilmil Ansab, ada 7 dari ketujuh metode itu. Semuanya menyatakan Ba'alwi batal, saudara sekalian. Lalu kemudian, metode syuhrah wal istifadah. Dengan menggunakan metode pertama ini, nasab Ba'alwi batal karena syuhrah atau populer mempunyai syarat-syarat adamul al-mu'aridi atau tidak ada dalil penentang. Sedangkan kitab pengakuan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi di abad ke-9 Hijriah bertentangan dengan kitab nasab di abad ke-6 Hijriah, yaitu Alkitab Alkitab Syajaratul Mubarakah yang menyatakan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah atau Abdullah, saudara sekalian. Pakar ilmu nasab Syekh Husain bin Haidar Al-Haisimi dalam kitabnya Rasail fil Ilmil Ansab mengatakan, terjemahnya, pertama adalah dengan istifadatun nasab atau menyebarkan nasab dan syuhratun nasab atau populernya. Ya, syuhratun nasab atau populernya nasab di desanya dengan populer yang membuahkan keyakinan dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka atau dugaan kuat dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Oke, itu jawaban Kiai Jamaluddin terkait dengan metode syuhrah wal istifadah ya, saudara sekalian. Lalu kemudian, metode kitab-kitab nasab. Menggunakan metode kitab-kitab nasab, Ba'alwi batal karena kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai penisbat nasab. Mempunyai syarat yaitu sebuah kitab nasab tidak boleh bertentangan dengan isi kitab nasab sebelumnya. Sedangkan kitab nasab yang mengisbat Ba'alwi baru ada di abad ke-9 dan 10 Hijriah. Ya, yang bertentangan dengan kitab sebelumnya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Nahayatul Muhtaj Juz 8 halaman 319 karya Imam Romli, yang artinya, dan boleh baginya bersaksi dengan tasammu' ketika tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasammu', seperti ingkarnya yang dinisbatkan atau adanya ta'an atau celaan seorang dalam nasab itu. Benar hukum demikian bahwa tasammu' gugur dengan adanya ingkar dan tahan. Tapi menurut pendapat yang kuat bahwa disyaratkan tahan itu
tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Oke. Jelas, metode para nasabah atau fakir nasab dan para fikih membatalkan nasab ba'alwi dengan metode syuhrah wal istifadah karena kesyuhrahan ba'alwi ditolak oleh kitab-kitab abad ke-6 Hijriah. Surah Al-Sajarah Al-Mubarakah. Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimah fi Ilmi Al-Ansab. Lanjut. Syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama, ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal. Dalam kitab Usul Ilmi fil Al-Ansab wa Al-Mufadalah bain al-Ansab karya Fuad bin Abdul bin Abi Gaits Al-Jaizani dikatakan, yang artinya, dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan berdasar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Jadi jelas kitab andalan Ba'alwi, Al-Burqah, Al-Musyiqah, Al-Jauhar, Al-Syafaf, Al-Anfhah, Al-Anbariyah yang semuanya ada di abad ke-9 Hijriah tidak bisa digunakan sebagai isbat nasab Ba'alwi karena bertentangan dengan kitab nasab yang lebih tua yaitu Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 Hijriah. Lalu kemudian metode syahadah atau al-bayyinah al-sya'riyah. Ya. Apa itu? Ya, kesaksian dua orang saksi ini bisa dilakukan untuk kesaksian orang yang hidup hari ini. Tidak bisa untuk Ubaid yang hidup 1000 tahun lalu. Syekh Khalil Ibrahim mengatakan tentang al-bayyinah asy-syariyah dalam kitabnya Al-Muqaddimat fi Ilmi Al-Ansab. Aku berkata, sesungguhnya masalah ini al-bayyinah al-asyariyah bukan untuk menetapkan nasab qabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya. Jadi metode dua orang saksi ini menurut para ahli nasab tidak bisa digunakan untuk mengisbat Ubaid sebagai anaknya Ahmad, saudara sekalian. Oke, kita lanjut ke metode iqrar. Menurut Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Muqaddimah, metode i'tirab dan iqrar ini pula tidak bisa mengisbat nasab yang jauh seperti Ubaid. Ia digunakan hanya untuk nasab yang orang yang hari ini hidup. Aku berkata, sungguhnya masalah ini tidak menentukan nasab qabilah-qabilah, tetapi ia menentukan nasab seorang yang diragukan kesahihannya. Maka ketika seorang ayah beriktiraf dan berikrar bahwa ia bapak dari anak ini, maka anak ini diisbat kepadanya dan kepada nasabnya. Al-Muqaddimah halaman 62, saudara sekalian. Lanjut metode i'tiraf. Metode yang kelima adalah i'tiraf dan ikrar. Seorang laki-laki yang berakal bahwa fulan adalah anaknya dan orang yang diakui harusnya orang yang pantas diakui atau sebagai anak untuk pengaku dan tidak ada penghalang untuk pengakuan itu. Cara i'tiraf dan ikrar seorang ayah kepada anak ini pula menurut Syekh Khalil Ibrahim digunakan untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah ribuan tahun wafat seperti Ubaid, saudara sekalian. Makin hancur ini, saudara sekalian. Ya, yang selanjutnya metode khilafah. Metode khilafah atau metode ini pun hanya bisa dilakukan untuk orang yang hari ini masih hidup dan untuk keserupaan antara keduanya bukan untuk mengisbat nasab. Jauh karena kita tidak bisa membandingkan antara Ubaid dan Ahmad bin Isa yang sudah wafat 1000 tahun yang silam. Kemudian metode DNA, saudara sekalian. Ini menjawab tentang DNA ya. Ini yang paling ditakuti oleh para habaib ini, yaitu metode DNA, saudara sekalian. Kita ngopi dulu. Lanjut. Metode DNA. Dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Al-Ansab, Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab. Metode Ubaidillah.
yaitu halaman 178. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan ahli bait dengan dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus, maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini. Dalam situs-situs mereka berbeda dengan hasil tes DNA para asyraf lain yang terkenal yang sama dengan dan dekat dengan DNA Adnan. Profesor Ubaidillah berkata, setelah meneliti dan melakukan banyak tes dan analisis laboratorium terhadap DNA untuk mengetahui keragaman ras manusia, para peneliti menemukan bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras tersebut atau J1. Peneliti Profesor Ali bin Muhammad As-Sahihi ya, mengatakan, kita dapat memberi nama pada jenis J1 dengan DNA. Setelah kita mengetahui DNA Arab itu J1, maka sekarang kita bertanya, apakah hasil tes DNA klan Ba'alwi? Jawabannya, hasil tes DNA mereka adalah G. Hasil itu menunjukkan bahwa bukan saja mereka bukan keturunan Nabi, tetapi mereka juga bukan orang Arab. Oke. Selanjutnya, metode Qur'ah. Al-Qur'ah atau diundi digunakan sebagai isbat nasab berdasarkan hadits Zaid bin Arqam. Ia berkata, ya kuntu langsung, aku duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki dari Yaman. Maka ia berkata bahwa 3 orang dari Yaman datang kepada Ali karramallahu wajhah mengadukan seorang sengketa hukum anak kepadanya. Mereka telah menjima seorang wanita dalam satu masa suci. Maka Ali berkata kepada kedua orang, relakanlah anak untuk orang ini. Maka kemudian 2 orang itu tidak mau dengan bergolak. Maka kemudian Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak itu untuk orang itu. Maka keduanya tidak mau. Maka kemudian Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak itu untuk orang itu. Anak untuk orang itu. Maka keduanya tidak mau. Maka Ali berkata, kalian bersama-sama orang yang bertengkar. Aku akan mengundi di antara kalian. Maka barang siapa yang keluar undiannya, anak ini milikinya, dan ia harus membayar 2/3, 1/3 diat bagi yang lain. Maka kemudian Ali mengundi di antara mereka. Maka ia menjadikan anak itu bagi yang keluar undian. Maka Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Ini luar biasa ya. Metode Qur'ah ini pun tidak bisa dilakukan untuk nasab Ba'alwi karena metode ini dilakukan hanya ketika dalil-dalil pengisbat dan penafi sama kuatnya. Sedangkan dalil yang mengisbat nasab Ba'alwi sangat lemah dan termasuk nasab maudhu atau palsu. Oke. Dari ketujuh metode isbat nasab yang digariskan oleh para pakar nasab tersebut sudah nyata siapa yang menabrak metode dan kaidah nasab yang hari ini masih mengisbat Ba'alwi dengan begitu terangnya batalnya mereka. Maka merekalah yang telah menabrak metode dan kaidah nasab. Saudara sekalian. Lanjut, klarifikasi nasab menurut ahli nasab. Dalam buku tersebut, Hanif dan kawan-kawan mengatakan, ini klarifikasi ke Imaduddin ya. Imaduddin selalu berteriak lantang bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab batil dan mardud. Imaduddin tampaknya tidak memahami makna nasab mardud dan nasab batil dalam terminologi ilmu nasab. Oke. Dalam ilmu nasab, nasab seorang atau sebuah keluarga bagi menjadi beberapa tingkatan. Oke, terbagi menjadi beberapa tingkatan ya. Berikut ini Berikut ini beberapa tingkatan. Berikut ini tuangkan klasifikasinya dengan terjemah secara global. Oke. Lalu Hanif dan kawan-kawan mengutip pendapat pakar nasab Syekh Husain bin Haidar Al-Haisimi dalam kitab Rasail tentang klasifikasi nasab.
Setelah mengutip dan menerjemahkan, lalu Hanif mengatakan, berdasarkan klasifikasi di atas, nasab alwi jelas masuk kategori nasab sahih sebab memiliki silsilah nasab yang jelas dan disepakati keabsahannya oleh semua nasabah yang membahas nasab alwi. Tidak ada satupun nasabah yang menafikan satu status ba'alwi sebagai nasab pun menafikan status ba'alwi sebagai nasab pun sahih dinyatakan oleh banyak ulama sebagaimana telah kami uraikan di bab 1. Pernyataan benarkah apa yang disampaikan Hanif itu? Apakah ia menjelaskan dalil setiap kalimat yang ia kutip dari kitab Rasail sehingga pembaca bisa juga memahami walau ia tidak memahami bahasa Arab, atau ia hanya menerjemahkan lalu mengambil kesimpulan sendiri tidak sesuai apa yang dimaksud oleh pengarangnya sendiri. Ini di terjemahan Hanif Al-Attas ini dikoreksi sama Haji Imaduddin ya. Untuk asas keterbukaan, mari kita kutip utuh apa yang ada dalam kitab Rasail, lalu penulis akan jelaskan kata per kata yang penting untuk dijelaskan agar apa yang diinginkan oleh penulis kitab itu sesuai. Lalu pembaca bisa bandingkan dengan apa yang ada dalam buku Hanif dan kawan-kawan tersebut. Mari kita mulai. Aqsamul Ansab. Oke. Oh, ini lupa kita baca ya. Aqsamul Ansab ya. Terjemahannya bagi-bagi nasab. Bagian-bagian nasab, sorry. Maka nasab itu bukan hanya ada satu, tetapi bukan hanya ada satu tingkatan, tetapi berbagai dalam istilah ulama nasab kepada 4 bagian. Yang pertama nasab sabit yang tetap, disebut juga nasab sahih, yaitu nasab yang kuat dengan silsilah yang benar yang diijma kesahihannya dari para ahli nasab yang muhakkik atau ahli meneliti. Dan para ulama membuat istilah dari nasab ini dengan nasab sahih sabit, atau mereka mencukupkan dengan salah satu lafaz sahih atau sabit. Lanjut, perhatikan. Oke, ini penjelasan Haji Imaduddin ya, saudara sekalian. Perhatikan, nasab yang sahih itu mempunyai syarat dan silsilahnya harus benar diijma kebenarannya oleh para ahli nasab. Sekarang kita tanya, mana ulama nasab? Mana ulama nasab pada masa Ahmad bin Isa yang mengisbat Ubaid atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Tidak ada. Kitab nasab yang pertama mengisbat Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Abdullah sebagai anak Ahmad ada di tahun 880 Hijriah. Yang mengisbat Alwi baru ada pada tahun 996 Hijriah. Wah, itu sudah 651 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Bahkan pada abad ke-6 kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menegaskan anaknya Ahmad hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Maka mengakuan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah ini batal sesuai ilmu nasab. Maka dari itu nasab alwi tidak bisa disebut nasab sahih, sekalian. Oke, ini luar biasa ya. Lanjut. Bagian kedua, nasab masyhur, yaitu nasab yang masyhur dan terkenal antara manusia, apalagi di antara kabilah itu sendiri, tetapi mereka tidak diketahui dari mana ketersambungan nasabnya dalam kabilah itu. Kabilah itu mengakui nasab mereka dan tidak ada jalan menafikan walaupun tidak ada susunan silsilah yang menyatakan hubungan itu, dan tidak pula ada nama-nama yang mengarah kepada sebab-sebab. Bagian kedua ini dan yang sebelumnya tidak bisa membedakan keduanya kecuali ulama nasab. Kalau tidak dua bagian itu dianggap satu bagian menurut ulama lainnya,
Dan perlu diketahui bahwa kemasyhuran suatu nasab terkadang tidak asli, yaitu ketersambungan nasab itu terkadang karena ia sebagai makla atau mantan budak suatu kaum, bukan benar-benar keturunan mereka. Terkadang pula nasab itu karena adanya asimilasi dengan suatu kaum atau karena ia tetangga kaum itu, dan kepentingan para ahli nasab yang muhakkik adalah menjelaskan dengan terang benderang semua itu dengan dalil. Bagian ini disebut juga dengan nasab soreh, seperti ucapan ahli nasab bahwa Adnan soreh keturunan Ismail dan sesungguhnya Nazar bin Ma'ad sarih anak Ma'ad, saudara sekalian. Oke, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Oke, lanjut saudara sekalian. Perhatikan, nasab masyhur itu adalah nasab seorang yang dikenal antara manusia, tersambung kepada suatu kabilah, tetapi ia tidak mengetahui jalurnya. Kabilah tersebut mengakui bahwa orang itu bagian darinya, walaupun tidak diketahui silsilah atau nama-nama nasab yang tersambung kepada kabilah itu. Seperti kemasyhuran Adnan sebagai keturunan Ismail. Semua ahli nasab sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Ismail, tetapi mereka tidak mempunyai urutan nama-nama yang sahih yang menyambungkan Adnan kepada Ismail. Apakah nasab Ba'alwi termasuk kategori nasab masyhur? Tidak, karena Ba'alwi mempunyai urutan nama-nama yang menyambungkan mereka kepada Ahmad bin Isa. Tetapi urutan itu tertolak kitab nasab abad ke-6 Hijriah. Jadi Ba'alwi itu tidak termasuk kategori nasab masyhur, tetapi masuk ke dalam kategori nasab mardud atau tertolak yang nanti akan diterangkan ya. Oke, ini bahasa Arabnya. Ini terjemahannya. Bagian ketiga adalah nasab makbul, yaitu nasab yang ditetapkan otoritas dari sebuah kabilah tetapi dinafikan oleh kaum yang lain dari kabilah itu. Maka isbat dan nafi kedudukannya sama. Keduanya dua arah yang berhadapan dan berlawanan. Maka nasab ini kemudian disebut nasab makbul karena kesamaan dalil. Maka nasab ini kemudian disebut nasab makbul karena kesamaan dalil antara kedua yang berlawanan dan karena berpertentangan ini dari dalam kabilah yang memiliki otoritas itu sendiri, bukan dari kaum lain. Jika tidak demikian, pertentangan yang terjadi antara pemegang otoritas di suatu kabilah dengan orang luar, maka pendapat yang diterima adalah kaum yang memiliki otoritas itu, bukan orang lain, baik dalam menetapkan atau menafikan. Maka pendapat yang diterima adalah pendapat pemegang otoritas di kaum itu. Ulama menyebut nasab ini sebagai nasab yang ada perbedaan pendapat. Mereka menyebut juga nasab sahih dari ahli nasab anu. Ini adalah yakni bahwa nasab itu sahih menurut ahli nasab dan tidak sahih dan nasab itu sahih menurut ahli nasab ini dan tidak sahih menurut ahli nasab yang lain, yakni yang ditemukan adanya khilaf antar ahli nasab, dan engkau melihat bahwa mayoritas ucapan ahli nasab dan mengambil dan menolak nasab di antara mereka adalah dalam nasab yang seperti ini. Seperti ucapan mereka, fulan fi akibihi khilaf, fulan yang terang, fulan yang tentang ia berketurunan terjadi perbedaan pendapat. Fulan fiji nadzar, fulan yang di dalamnya ada catatan. Perhatikan, nasab makbul adalah nasab seorang dari suatu kabilah yang memegang otoritas di kabilah itu. Berbeda pendapat tentang dia. Sebagian menerima, sebagian menolak, seperti seorang yang mengaku keturunan Sunan Gunung Jati. Lalu badan nasab Sunan Gunung Jati
Lalu Badan Nasab Sunan Gunung Jati di Banten menerima sedang Badan Nasab Sunan Gunung Jati di Cirebon menolak. Maka kedudukan nasab ini disebut nasab makbul jika yang menyatakan perbedaan pendapat itu terjadi antara Badan Nasab Sunan Gunung Jati dan orang lain di luar keluarga Sunan Gunung Jati. Maka yang harus diambil sebuah pendapat keluarga Sunan Gunung Jati, saudara sekalian. Lalu apakah nasab alwi bisa disebut nasab makbul? Tidak. Kenapa? Karena nasab alwi sama sekali tidak disebut oleh para ahli nasab sejak masa Ahmad bin Isa. Tidak ada yang menerima dan tidak ada yang menolak. Kenapa tidak ada yang menolak? Karena memang tidak ada. Lalu abad ke-6 kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menetapkan anaknya cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaidillah atau Ubaid ya, atau Ubaidillah atau Abdullah. Jika di masa Asy-Syajarah Al-Mubarakah ada ahli nasab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad, mereka baru bisa dikatakan itu nasab makbul. Karena walaupun dikatakan Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak ada nama Abdullah, tetapi di kitab lain yang semasa ada. Bagian keempat, nasab mardud, yaitu nasab dusta, silsilah palsu. Bagian keempat adalah nasab mardud, yaitu nasab dusta, silsilah palsu dan pohon nasab yang tidak punya asal. Ia adalah nasab yang diletakkan oleh seorang pendusta dan dicangkokkan kepada sebuah kaum. Akan tetapi kaum itu membatalkannya, mengingkarinya dan tidak mengenalnya dan menafikannya dalam sejarah mereka dan tidak menetapkannya. Dan bagian yang akhir ini adalah makna risalah kami ini. Maka nasab palsu tidak terlepas dari 3 rukun: nisbat yang palsu dan dusta, pemalsu nasab yang pendusta yang dipalsukan untuknya yang mencangkok atau atasnya yang mencangkok. Perhatikan, nasab mardud adalah nasab yang dusta, silsilah palsu, dan pohon nasab yang tidak punya asal. Inilah kedudukan nasab alwi, nasab mardud. Kenapa? Karena nasabnya dusta. Dari mana dustanya? Karena tidak ada ulama mencatat nasabnya. Ada nasabnya sejak masa Abad bin Isa sampai mereka mengaku di abad ke-9 Hijriah. Setelah 550 tahun, di sisi lain yang dicatat di abad ke-6 Hijriah, anak Ahmad bin Isa 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Sedangkan mereka mengaku keturunan anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Jelas itu nasab yang diciptakan tertolak oleh kitab nasab abad ke-6 Hijriah, saudara sekalian. Jika Balwi mengatakan, kalau ada yang mendengar ya, jika Balwi mengatakan buktinya tidak ada keturunan Ahmad bin Isa sekarang, yang menafikan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Sedangkan definisi nasab mardud kan adanya kabilah itu yang menafikan penyusup. Itu. Jawab, keturunan Ahmad bin Isa yang ada sekarang tidak bisa diiktibar dalam menerima atau menolak nasab Ba'alwi. Kenapa? Karena jarak pengakuan Ba'alwi dan perpisahan nasab mereka terjadi di mana anak-anak Ahmad bin Isa yang sudah berjarak berapa ini? 1111 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa sampai sekarang. Dengan jarak yang sepanjang itu, maka sudah berkembang menjadi puluhan kabilah-kabilah dari kakek bersama Ahmad bin Isa. Maka masing-masing kabilah yang diiktibar ketika menafikan penyusup dalam kabilahnya masing-masing. Lalu yang diiktibar penafikan siapa? Penafian berdasarkan kitab-kitab nasab masa Ahmad bin Isa atau masa yang paling dekat kitab itu dapat ditemukan. Ya, kitab nasab paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa yang menyebut seluruh anaknya berketurunan Ahmad keturunannya adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6. Dan di situ leluhur Ba'alwi bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Maka nasab mereka adalah nasab mardud yang dapat diverifikasi kepalsuannya melalui kitab-kitab nasab kuno yang hari ini tersedia, saudara sekalian. Oke, kita ngopi dulu.
Ini tulisan yang sangat panjang sekali ya, saudara sekalian. Oke, lanjut. Ya, kaidah-kaidah ulama nasab dalam membatalkan nasab ba'alwi. Hanif dan kawan-kawan membuat framing bahwa tesis penulis menabrak kaidah-kaidah ahli nasab. Mari kita uji nasab ba'alwi dengan menggunakan kaidah-kaidah nasab. Oke, nasab dari para ahli nasab dalam kitab-kitab nasab mereka dengan kaidah-kaidah nasab berikut ini. Kaidah pertama, yang artinya jika dari orang yang mengisbat dan menafikan nasab jelas ada kepentingan, maka biasanya pendapatnya ditinggalkan. Kadang dalam hal-hal tertentu pendapatnya dapat digunakan jika bertentangan dengan kepentingannya dan tidak dapat diambil pandangannya kecuali dikuatkan dengan kepentingannya dan tidak dapat diambil pendapatnya kecuali dikuatkan oleh ulama lainnya yang tidak berkepentingan. Para ulama nasab tidak mengutip dari orang yang punya kepentingan. Dari kaidah ini, kitab-kitab karya Ba'alwi seperti Al-Burqah, Al-Mushiqah, Al-Jauhar, Al-Syafab, dan sebagainya, atau para muridnya pendapatnya tidak layak dijadikan hujah karena di sana ada kepentingannya. Kemudian kaidah kedua, dan ketika kita mentahqiq nasab, maka sumber yang memungkinkan kita mengambil diri darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang tertulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Dari kaidah ini, referensi yang harus digunakan oleh Ba'alwi dalam mempertahankan nasab adalah kitab-kitab nasab, bukan kitab sejarah atau tasawuf. Sementara kitab nasab yang mencatat mereka baru pada abad ke-10 Hijriah yang bertentangan isinya dengan kitab-kitab sebelumnya. Oke, kaidah ketiga yang artinya dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan berdasar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Dari kaidah ini, hujah-hujah Ba'alwi untuk Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan kitab abad ke-10. Sementara Ubaid hidup di abad ke-4 Hijriah tertolak. Apalagi kitab itu bertentangan dengan kitab abad ke-6 Hijriah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Oke, selanjutnya kitab keempat, marji. Kaidah keempat ya, marji atau referensi berbeda dengan masdar atau sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakan. Adapun marji berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih baik diiktibar apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar. Tidak ada seorang pun kecuali ilmunya yang diterima atau tertolak kecuali Rasulullah SAW. Dari kaidah ini, penelitian nasab yang menguji istidlal kutipan ulama besar pun tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dianjurkan. Oke, lanjut kaidah ke-9. Banyaknya kitab referensi tidak bisa dijadikan hujah jika diambil dari sumber yang satu. Dari kaidah ini, banyaknya Hanif, Al-Attas, dan kawan-kawan mengutip kitab-kitab yang mengisbat Ba'alwi melalui abad ke-10 sampai sekarang tidak ada artinya jika semuanya tertolak. Mengutip dari kitab Al-Burqah Al-Mushiqah karya Ali Al-Shaqran di abad 9 Hijriah. Oke, itu tidak ada gunanya, saudara sekalian ya. Karena memang yang lebih tua atau dekat jaraknya dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu tidak ada, saudara sekalian. Hanif Al-Attas hanya menggunakan dalil yang kitab-kitab yang ada pada abad ke-9, ke-10 ke atas, saudara sekalian. Lalu kemudian kaidah ke-10, ketika sudah diketahui pemalsuannya dan diketahui ilat atau alasannya,
pemalsuan yang mencela itu, maka hilanglah istidlal atau mencari dalil. Dari kaidah ini, ketika penulis mengetahui bahwa meletakkan nasab Balwi sebagai keturunan Ahmad bin Isa adalah Ali Asy'aqong, dan mengetahui alasan dia meletakkan itu, yaitu karena ada kemiripan. Mengetahui alasan dia mengetahui itu yaitu karena ada kemiripan nama, maka hilanglah kekuatan dalil dari nasab Ba'alwi itu. Artinya nasab Ba'alwi itu ujung-ujung datang tanpa dalil sedikit pun. Kaidah ke-11, sejarah tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab. Kasusnya, jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Al-Khafi Al-Muntakhab halaman 71. Dari kaidah ini, seluruh referensi Hanif dan kawan-kawan yang 100 kitab itu tidak bisa digunakan sebagai dalil nasab Ba'lawi, karena kitab-kitab itu banyak kitab sejarah, kitab tasawuf dan semacamnya. Kitab nasab yang bisa ditunjukkan Hanif hanya An-Nafhah di abad 9 yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kaidah ke-12. Ilmu ini penetapan nasab tidak bisa diambil kecuali dari sumber-sumber dan referensi-referensinya. Dari kisah ini sama dengan kaidah sebelumnya bahwa kitab yang bisa dijadikan dalil hanyalah kitab-kitab nasab. Oke, kaidah ke-13. Yang artinya maka nasab bisa dikatakan diisbat jika ditemukan dalam catatan atau kitab dengan syarat apa yang tertulis itu petunjuknya jelas untuk ditunjukkan mengisbat nasab dan bukan termasuk nama yang mirip. Dari kaidah ini, nama Abdullah yang terdapat dalam As-Suluk 732 Hijriah yang pada abad ke-9 Hijriah diijtihadi oleh Ba'alwi sebagai sama dengan nama Ubaid adalah tidak bisa diterima karena isbat nasab yang diambil dari satu kitab harus bersifat qit'i, memiliki kesamaan nama, bukan hanya mirip saja. Kaidah ke-14. Dan semacam jika kita mengatakan hai syarif atau telah datang seorang syarif dan semacamnya sesuai dengan apa yang kami sebutkan, maka jika kita melihat tertulis tulisan yang maksudnya bukan mengisbat nasab, maka kita tidak boleh membawanya kepada isbat nasab dan tidak boleh kita bergantung kepadanya dalam menetapkan nasab ketika maksud tulisan itu bukan penetapan nasab. Dari kaidah ini kita memahami bahwa sebutan sayyid atau syarif dalam suatu kitab tidak termasuk isbat nasab. Seperti ketika Kyai Haji Hasyim Asy'ari menyebut sayyid kepada seorang Ba'alwi, itu tidak bisa disebut ia telah mengisbat Ba'alwi tersebut. Penulis Imaduddin Uthman Al-Bantani, saudara sekalian. Oke, itu tadi tulisan Kyai Imaduddin yang sangat panjang sekali, saudara sekalian. Selama berapa ini? 38 menitan kita baca ya. Dan memang benar yang dikatakan oleh Kyai Imaduddin bahwa penyebutan Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lalu kemudian Syekhuna Khalil Al-Bantani, Syekhuna Nawawi Al-Bantani, lalu kemudian siapa lagi? Kyai Haji Maimun Zubair di dalam menyebut seorang Habib ya Ba'alwi, hanya menyebutnya bukan mengisbatnya, saudara sekalian. Dan itu dijadikan sebagai, ini kan menyebutnya dengan nama ini, kok bisa Anda menafikannya? Iya, karena kiai-kiai kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu itu tidak ada Ba'alwi yang senakal sekarang, saudara sekalian. Artinya mereka ulama terdahulu kita husnuzon bahwa mereka hanya husnuzon kepada nasab-nasab yang ada pada saat itu, atau Habib-habib yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena kelakuannya masih normal-normal saja, sama kayak kita, kayak pribumi. Ya kalau sekarang siapa yang tidak curiga ya saudara sekalian, mengaku keturunan Nabi tapi kelakuannya mempersekusi orang, mencaci maki, lalu kemudian dakwah dengan ajaran yang menerangkan karomah-karomah nenek moyang mereka yang luar biasa sekali di luar ajaran Islam yang baru kita dengar.
tidak pernah kita dengar karomah-karomah itu yang diterangkan oleh kiai-kiai kita di Nusantara ini, kecuali pada ceramah-ceramah para habaib ini, saudara sekalian. Itu yang membuat kita ragu, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.